Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvatore Tain, absen 35 dari kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 tentang hasil kali kelarutan atau KSP, serta kelarutannya, dan juga pengaruh ion senama. Selamat menonton! Oke, yang pertama adalah KSP. KSP atau tetapan hasil kali kelarutan ini adalah konstanta atau nilai tetapan kesetimbangan dari hasil kali konsentrasi ion-ion zat yang terlarut dalam kondisi tetap jenuh, dipangkatkan dengan koefisien reaksinya masing-masing. Nah, KSP ini memiliki sifat yaitu tetap. Pada suhu yang konstan, penambahan zat lain atau ion senama tidak akan mengubah nilai KSP selama suhunya tidak berubah. Yang kedua adalah kelarutan, yang disimbolkan dengan huruf S. Secara sederhana didefinisikan sebagai jumlah maksimal suhu zat terlarut yang dapat larut secara sempurna di dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Satuan kelarutan garam sukar larut adalah mol per liter atau molaritas. Contoh percobaan sederhana di dapur menggunakan garam dapur NaCl, air H2O, dan sebuah sendok. Dari percobaan melarutkan garam ke dalam segelas air tersebut ditunjukkan fenomena nyata mengenai kelarutan. Yang pertama, ketika sedikit garam ditambahkan, garam dapur tersebut akan langsung larut seluruhnya dan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Ada Na+ dan Cl-. Kedua, ketika garam terus-menerus ditambahkan, lama-kelamaan air di dalam gelas tidak akan mampu lagi melarutkan garam tambahan tersebut. Akibatnya, berapapun jumlah garam yang dimasukkan setelah titik itu, garam tersebut hanya akan tenggelam dan mengendap di dasar gelas sebagai endapan kristal. Dan yang ketiga adalah ion senama atau ion sejenis, adalah ion yang sama dengan ion-ion yang sudah ada di dalam sistem larutan kesetimbangan. Pengaruhnya, penambahan ion senama ke dalam larutan jenuh akan memperkecil nilai kelarutan. Zat tersebut menjadikannya semakin sukar larut dan lebih cepat membentuk endapan. Nah, berikutnya adalah contoh soal. Diketahui KSP AgCl 2 kali 10 pangkat min 11 dan kita menghitung kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 molaritas. Nah, kemudian diuraikanlah ionisasinya dari AgCl dan NaCl. Nah, AgCl dipermisalkan dengan SSS, sedangkan NaCl 0,1 karena sudah diketahui. Nah, karena ion senamanya Cl-, kita ambillah yang paling besar yaitu 0,1. Kemudian dimasukkanlah ke dalam rumus KSP AgCl yaitu Ag+ dikali Cl-. Karena tidak ada koefisien maka tidak ada pangkatnya. Dimasukkan dan kemudian dihitung, maka akan mendapatkan hasil yaitu S sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10. Dan ini adalah contoh dari soal menghitung KSP. Di sini diketahui kelarutan senyawa Ag2CrO4 adalah 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kita disuruh menghitung KSP-nya. Yang pertama, uraikan dulu ion-ion dari Ag2CrO4 ini menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-. Kenapa Ag2 menjadi 2Ag? Karena 2 ini miliknya Ag, jadi menjadi koefisien. Agar stabil, CrO4 ini bermuatan 2-. Dimasukkanlah Ag2CrO4 ini jadikan 1 kali 10 pangkat min 4. Dan jika ada koefisien maka dikalikan koefisiennya. Nah, yang CrO4 2- ini tidak ada koefisien maka sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus KSP Ag2CrO4 sama dengan Ag plus pangkat 2. Nah, kenapa ada pangkat 2? Karena Ag plus ini memiliki koefisien 2 dikalikan CrO4 2-. Masukkanlah Ag plus itu tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 di pangkat 2 dan CrO4 2- adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian 2 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan terlebih dahulu dengan pangkat 2, kemudian dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 4 dan hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 12. Selanjutnya adalah contoh soal tentang mencari kelarutan. Di sini diketahui KSP PbI2 adalah 4 kali 10 pangkat min 9. Kita disuruh menentukan kelarutannya. Yang pertama, uraikan dulu ion-ion dari PbI2 yaitu menjadi Pb2+ plus 2I-. Kenapa I memiliki koefisien 2? Karena di PbI2 ini 2 hanya memiliki seorang. Agar stabil, Pb memiliki muatan 2+. Kemudian kita misalkanlah menjadi S yang ada koefisiennya menjadi 2S. Setelah itu, masukkan ke dalam rumus KSP PbI2
kita langsung aja PB2 plus ini S, maka tulis S, dan 2 ini adalah 2S, karena ada koefisien maka dipangkatkan. KSP PBI 2 tadi 4 kali 10 pangkat 9, kemudian S 3 kali 4S kuadrat karena dikuadratkan tadi. Kemudian dijumlah dari 4S pangkat 3, S pangkat 3 4 kali 10 pangkat 9 dibagi 4, S pangkat 3 1 kali 10 pangkat 9. S sama dengan 1 kali 10 pangkat 9 akar 3, dan S hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 3. Oke, sampai sini dulu video pembahasannya tentang KSP atau hasil kali kelarutan, dan juga pengaruh ion senama. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.